大ゲームズプリンセスコネクトリダイブ Halo dan selamat datang di Jejepangan Channel. Kali ini saya bakal buat video gacha. Jadi sekarang Princess Connect lagi ulang tahun yang ke-2.5. Sekarang saya akan gacha khusus karena ada banner baru ya. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani teman saya. Silahkan mas, perkenalan diri mas. Wah, saya merasa tersanjung dipanggil teman ya. Saya itu ya, nickname saja ya. Ya, nickname aja mas. Shiryugami nickname saya. Kalau misalnya kalian ketemu nama itu, kemungkinan besar itu saya. Kemungkinan besar itu saya di game manapun itu. Ya mau pakai nama asli mas, nanti dicari masa. Wah, jangan nama asli. Nanti saya ketahuan nanti. Jadi kita Selama 5 tahun ya. Ya sudah lama sekali ya, bukan lama sih. Sudah lama sekali. Tapi ya side games ya mas. Tapi kayak gini-ginian itu kayaknya wajar sekali ya. Kayak di sebelah juga kayak gitu. Tapi ini unik loh mas, ulang tahun 2.5 unik mas. Wah, unik sekali. Jadi karena ini ulang tahun yang ke-2.5, game ini memberikan hal-hal baru pastinya. Wah, hal-hal baru. Iya sih, kayaknya baru banyak yang baru ya. Apa aja mas? Yang baru mas? Jadi di ulang tahun yang 2.5 ini kan mereka memberikan banyak sekali fitur, terus banner gacha baru, terus login biar dapat gem banyak, spesial itu. Itu yang paling penting ya mas. Ya. Terus juga memberikan item-item material buat ningkatkan karakter ya, itu yang paling penting itu. Karakter. Saya dapat itu langsung stong ya. Stong. Jadi sekarang di sini kayaknya kita mau menjelaskan tentang fitur-fiturnya dulu. Apa langsung gacha ya? Kayaknya fitur-fiturnya dulu Mas. Oke. Kita jelasin dulu. Saya menarik sih sebenarnya ini fiturnya. Saya jelaskan dulu ada beberapa fitur baru di sini. Ada tiga fitur baru di game ini ya. Oke, fitur pertama. Jadi di home screen ini kan biasanya terbatas hanya memilih karakter ya tadinya. Iya, benar. Sekarang para player bisa memilih CG scene baik dari event, dari main story ataupun dari guild. Nah, itu kan apa namanya? Guild kan juga ada story-nya kan. Nah, apa namanya? Ya dan itu ada scene-nya juga. Jadi apa namanya? Kita bisa milih ya nggak hanya guild story sih. Karakter story juga ada. Habis itu ada namanya side story sama main story. Itu ada scene-nya semua. Nah, itu bisa kita pakai untuk dijadikan sebagai background my page. Gitu. Oh iya, satu lagi. Apa itu? Ada, kalian juga bisa menggunakan scene dari animenya. Tapi kalian harus membeli BD-nya terlebih dahulu yang itu dia. 11.000 yen. Ya. Selamat membeli. Selamat membeli kalau pengen itu ya, pengen totalitas ya. Pamer deh. Ya, ini apa namanya? My pet saya ada scene-nya dari animenya. Oh, langka ini. Saya beli seharga 11.000 yen. Wah. Kan bisa pamer itu. Ya, boleh dilihatin my page-nya. Oke. Caranya gimana? Jadi caranya kita mencet tombol yang ada di kanan atas ini. Ya, ini nggak kepencet. Nggak pencet. Oke, di sini saya sudah ada satu. Jadi di sini kita bisa milih karakternya. Ini berarti karakter biasa. Yep. Tapi juga di situ juga ada itu sih apa namanya? Yang dari sisi scene-nya, yang dari karakter story-nya juga ada situ. Kita lihat pas kita lihat itu di sini. Di sini ada juga dari main story.
Ya, Terus ini dari Guild Story. Guild Story. Saya belum banyak yang kebuka ya, maaf loh. Saya kurang totalitas ini. Saya Nggak bukan apa-apa, Mas. full Saya time. juga, Mas. Nggak apa-apa, apa kayaknya juga banyak yang kayak gitu kok, Mas. Demi apa namanya? Kan biasanya udah kebuka, cuma belum diambil. Oh Biar iya. ada cadangan buat diambil jewelnya nanti. Oh iya, buat tabungan masa depan. Tabungan masa depan. Lalu ini ada yang terakhir, ada apa ini? Nah, Ekstra. Ekstra ini bisa milih dari event ya berarti ya. ya itu event, bener. Misalnya ini event ini yang kolaborasi Idol Master sama Princess Connect kemarin. Itu Tuh, sampai ketutup. apa namanya? Ada lagunya originalnya ya, originalnya Princess Connect kolaborasi dengan Imas CG. Sayangnya Mas. yang event terakhir saya ndak nyelesain story-nya ya, jadi nggak kebuka sini. Padahal ada Tsune sama Wah. sih, lumayan. Gila. Oke, Tapi yang gitu penting aja. dapet kan, Mas. Betul Tsune sekali. samanya. Tapi tidak bisa saya tampilkan sini, nanti saya tendang ya. Karena cukup terbuka ya, Mas. Cukup Apa namanya? terbuka. CG-nya ya. Ya, summer Mas. Ya, jadi Tapi tidak bisa ditampilkan. ada yang summer tertutup juga ada kok. Tenang Ada, aja. tenang saja. Jadi sekarang kita masuk ke fitur kedua. Fitur kedua itu ada, jadi kita bisa menurunkan bintang dari karakter yang sudah kita tingkatkan bintangnya. Sebentar, kok ribet ya penjelasannya. Lebih tepatnya itu sih, Mas. Apa namanya? Kita bisa milih bintang apa bagaimana apa milih bintangnya. Jadi nggak mesti nurun. Kadang kita bisa ningkatin. Jadi kalau misalnya ya intinya sih ketika kita ningkatin suatu karakter lebih dari bintang 3, misalnya bintang 4 atau bintang 5, itu kita bisa milih ke bawahnya atau nanti bisa kita balikin ke atasnya. Misal nih punyanya Mas kan Mimi, Halloween Mimi bintang 5. Nah, itu bisa bisa kita turunkan menjadi bintang 4 atau bintang 3 juga bisa. Nah, yang penting sudah dibalikin kebuka. juga bisa. Seperti itu. Ke bintang 5. Ya. Yang penting kan sudah Dan kebuka. itu gratis. Kalau belum kebuka nggak bisa. Nggak bisa. Kalau misalnya masih di bintang 3 nggak ya terbatas di bintang 3 sampai bintang 5 aja sih, Mas. Ya. Kalau misalnya masih bintang 1 atau bintang 2 atau bintang 6, bahkan bintang 6, kalau sudah meskipun bintang 6 dia itu nggak bisa kembali ke bawah lagi. Kalau sudah bintang 6 dia ya tetap di bintang 6, nggak bisa ke bintang 3, bintang 4, bintang 5, karena soalnya bintang 6 itu udah OP sih, Mas. OP sekali itu, Mas. Sekarang kita kasih tahu caranya ya. Caranya adalah mencet, di sini ada tombol bintang ini di kiri. Nah, di sini ada pilihan kan, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Karena Mimi Halloween saya itu sudah bintang 5, jadi di sini bisa milih bintang 4, bisa milih bintang 3. Terus di oke. Maka dia akan berubah, boom, bintang 3. Jadi kembali ke bintang. Terus Nah, kalau kalau misalnya ada yang penasaran ya, kenapa sih kok ada fitur kayak gini, bukannya nanti malah downgrade ya? Oh, jangan salah, itu sebenarnya sangat berguna. Kalau kalian tahu, yang paling umum sekali itu adalah New Year Kiaru. New Year Kiaru itu dia itu lebih OP di bintang 3 daripada di bintang 5, karena dia itu skillnya UB-nya itu Union Burst-nya itu dia itu setiap kali skill dia itu meningkatkan magical attack-nya tergantung damage yang dia berikan pada musuhnya. Nah, kalau misalnya dia semakin besar damage yang diberikan pada musuhnya, otomatis buff-nya magical attack-nya dia itu semakin besar juga. Selain itu, semakin dia sering ngeluarin Union Burst-nya, dia itu makin kuat sebenarnya. Makanya itu dia itu diperuntukkan untuk UB-nya itu, Union Burst-nya itu. Jadi dia harus mengulang Union Burst secara terus menerus. Intinya sih ketika kita ningkatin bintangnya, semakin kita ningkatin bintangnya, dia itu semakin lama untuk mengeluarkan Union Burst-nya. Makanya itu dia itu paling bagus di bintang 3 agar
dia bisa cepat untuk mengeluarkan universe-nya itu. Betul. Jadi TP bar-nya itu ya, semakin tinggi bintangnya itu TP bar-nya semakin besar. Jadi kalau misalnya semakin besar, maka dia kan ngecharge-nya lama, UB-nya lama, berarti DPS-nya jadi nggak kenceng. Iya, bener sekali. Makanya kan apa namanya, di beberapa komunitas kan ketika ada yang menanyakan Kyaru, mereka pada merekomendasikan untuk stay di bintang 3 saja. Nah, kan karena ada fitur ini, kita sudah tidak perlu bingung lagi untuk mengurus New Year Kyaru. Kita bisa seenaknya aja meningkatkan ke bintang 5 tanpa harus khawatir untuk OP-nya itu. Karena kita bisa mengembalikan ke bintang 3 semau kita. Ya, jadi sekarang kita bisa memaksimalkan potensi dari Nyaru ya. Selamat. Info yang sangat berguna sekali. Terima kasih Soalnya Mas Ryugami. Soalnya saya lihat kadang-kadang itu ada yang merasa kecewa gitu loh, kan apa belum tahu apa-apa ya, habis itu tanya pada teman-teman apa namanya, kok apa ini New Year Kyaru sudah dijadiin bintang 4 atau bahkan bintang 5. Wah, habis itu temennya ada yang mengatakan, wah itu New Year Kyaru itu bagus di bintang 3 aja. Wah, kadang-kadang kecewa. Makanya ini penting sekali nih apa namanya fiturnya. Langsung kita ke fitur ke-3. Fitur ketiga ini fitur yang sangat berguna sekali bagi player-player, karena sekarang kita bisa dengan mudah untuk mencari material-material dari karakter dengan cepat. Bener. Jadi caranya adalah kita mengklik di sini, ada tombol tiket ini. Tulisannya di sini skip ya. Skip dipencet. Oke. Sini juga bisa milih mau dapat apa ya. Jadi di sini kita bisa milih material apa aja yang mau dicari. Misalnya material yang saya nggak punya deh. Ini sama ini. Nah, berarti ini stage-stage yang menyediakan material ini ya, Mas? Iya, benar sekali. Nah, terus bisa dicentang-centang. Terus ini mau berapa kali sesuai sama stamina. Oh, bisa juga pakai tiket. Langsung di sama tiket. Betul. Langsung diklik ini, maka dia akan fokus kepada 3 material yang sudah dipilih tadi. Mudah bukan? Nah, kayak di video masak-masak. Itu fitur ketiga dari game ini. Dari game Disconnect Dive. Ya ini jujur saja sangat membantu sekali. Terutama saya rasakan sekali yang itu sih, yang apa namanya, yang farming material itu sih. Waktu sebelum ada apa fitur ini harus nyari satu-satu. Ribet. Kan juga kan kadang kan apa namanya, misalnya 2 atau 3 material yang berbeda itu ada di satu map yang sama itu kadang. Nah, itu saya itu harus nyari satu-satu. Ketika farming 3 material itu saya itu harus nyari satu-satu map yang berisikan ke 3 material itu. Makanya ketika ada fitur ini, saya wah mudah banget gitu loh. Jadi kita tinggal milih material mana, habis itu kita lihat pilihan mapnya, kita lihat ada yang itu, ternyata ada yang satu map itu isinya 3 material yang kita cari, ya itu benar-benar membantu sekali menurut saya. Jadi bisa mencari semuanya dalam satu kali jalan. Hebat sekali fitur ini. Terima kasih saya. Ini apa namanya? Ya. Saya benar ya jujur saja berterima kasih pada Sai Game sih. Ya bukan hanya apa ya, kayaknya mereka itu benar-benar pengertian sekali sama playernya. Kayak misal bintang itu apa, kita ngerasain wah udah terlanjur bintang segini, padahal kita butuhnya bintang segini. Habis itu dengan bermurah hati benar-benar dibikinin loh, padahal kan kalau misalnya ya normis ya, kalau misalnya nggak tahu gamenya kayak gimana kan mikirnya semakin besar bintangnya semakin kuat, padahal enggak kan. Nah mungkin padahal bisa aja berpikir seperti itu, nggak perlu dibikin bintang apa fitur bintang, tapi Sai Games dibikin lah fitur seperti itu. Wah menurut saya benar-benar pengertian sekali ini Sai Games. Sama yang fitur material itu juga menurut saya benar-benar pengertian sekali sama playernya itu. Hebat sekali Sai Games. Pengertian sekali ya. Pengertian sekali. Ya bukan over pricing sih. Tapi emang kenyataannya begitu. Ya itu kenyataannya ya. Sayangnya mungkin mereka tidak tahu bahasa Indonesia ya, jadi tidak tahu yang apa kita katakan. Ayo Sai Games.
buat game Princess Connect Retail versi global, kalau bisa Indonesia. Indonesia. Oh iya kan, bro, BTW soal apa server Indonesia itu ya, ada server Thailand ya. Oh iya, betul sekali. Server Thailand itu saya bingung gitu. Ah, server Thailand. Indonesia sekalian bisa nggak? Ya, Tapi saya rasa tidak mungkin. ya terima aja. Siapa tahu di Masa masa aja. depan. Di masa depan. Oke, langsung eh, ngomong-ngomong, Soalnya silakan. itu Kimuranya sendiri itu pernah mengatakan sih, kalau misalnya sebenarnya bisa aja dibuat server luar. Yang penting itu ada media yang mau mengalihkan ke server tersebut. Ada yang mau bersedia lah membuat servernya. Misalnya kalau global ada yang mau bikin servernya, nawarin servernya lah. Jadi bukan dari side gamesnya sebenarnya itu. Nah, kita tunggu ya di masa depan. Nah, yang pasti global lah. Saya menunggu. Mungkin bisa langsung saja di gacha mas. Main eventnya ini. Event utamanya gacha. Langsung kita ke acara utama, yaitu gacha. Nah,